Intinya bukan mau ngeband, intinya tuh berkarya, Bang. Ih. Berkarya. Bukan mau ngeband. Maksud gua tuh ngeband mah biasa lah. Ngeband biasa ya? Iya lah, ngeband aja ya. Biasa lah. Mau ngeband sama siapa juga. Ini yang karyanya. Jadi gue suka menganalogikan kalau orang yang bisa bikin karya tuh dia adalah arsitek. Ya, Oh, tapi iya. kalau orang cuma bisa main musik doang tapi nggak bisa bikin karya ya maksud gue, ya itu lebih kepada ya tukangnya, dia cuma tukang aja. Masih di podcast, sebuah acara yang terbalut oleh kasus-kasus. Kasus ya? Ya, Kalian berkasus nggak sih? Kacang susu. lumayan. Kacang susu. Tamu kita kali ini adalah sebuah seband buah gimana sih? Sebuah band yang bernama Pranala. Ya. Pranala itu apa sih artinya? Pranala. Langsung gas. Langsung gas. Pranala itu apa artinya? Coba dikasih tau dulu. Pranala itu artinya apa coba? Pra itu kan sebelum. Ya. Nala. Sebelum Nala. ya sebelumnya. Coba jawab yang benar, Mas. Jadi drummernya yang ngasih nama. Sebenarnya sih gua nggak bisa. Saya pikir dia vokalisnya, bukan ya? Wah, Bukan. Backing vokal. Backing vokal. Apa coba alasannya apa? Pranala itu artinya apa? tadinya sih kan kalau lagi googling kan ada Pranala luar gitu ya. Oh Ya ya, suka ada kayak gitu-gitu referensi lah. referensi. Ya, cuman akhirnya kita menemukan bahwa Pranala itu artinya dari bahasa Sanskerta anak sungai artinya. Sangsekerta tuh apa? Daerah apa tuh? Daerah apa Sanskerta yuk? Sangsekerta. San. Jauh lah, jauh. San, San, matahari. Gak usah digitu-gituin lah. Sangsekerta tuh bahasa Jawa kuno gitu. Iya, Iya. Bahasa Jawa kuno, ya. itu. Artinya Anak sungai. anak sungai. Ah. Ada kaitannya dengan anak sungai nggak sih band ini? Ya akhirnya dicari Apakah aja. dia dihanyutkan di sungai gitu Ya. dulu waktu dulu? Enggak ya? Terus dimakan buaya. Oh, ya. Masa ada arti spesifik kenapa harus anak sungai? Apakah air itu memberi kehidupan apa gimana gitu? Enggak, sebenarnya akhirnya kita nemuinnya sungai itu kan dia dari sungai satu sungai yang lain, anak sungai kan? Iya, anak sungai. Kan ketemu tuh biasanya mempertemukan gitu kan. Ya. Artinya akhirnya kita berfilosofi bahwa walaupun dari arah yang berbeda, kita dalam visi yang sama dalam bermusik gitu sih. Dan gue juga tahu nih dari arti Pranala itu makanya lu pada susah diatur. Asli. Karena Pak. anak sungai, anak-anak tuh susah diatur, Pak. Nah, itu. Gitu, Pak. Pak. Susah diatur, Pak, dia, Pak. Sebenarnya arti anak sungai adalah anak-anak yang suka mandi di sungai. Anak suka di sungai. Sebetulnya. Ini siapa ya? Coba. Ini, kalau kalian sebetulnya saya sudah sedikit kenal gitu. Coba ini siapa ya? Perkenalkan saya Firman. Firman. Siapa kamu? Siapa? Saya kebetulan main gitar sini. Main gitar. Main gitar. Anggota kalian ini? Anggota ya? Iyalah. Oh, udah. Iya. Udah ya? Yang paling muda. Udah dari situ ya? Oh, udah di... Sebelum lebih lanjut lagi boleh dikenalin gak sih? Kan gue sih udah kenal sama mereka. Cuma kan para orkester ini belum terlalu Oke, kenal oke. ya. Dari kamu loh? Iya. Mikir. Gue Emir, gue yang nyanyi vokal ya. Emir vokal. Iya betul. Ya. Jadi ini gitarisnya Wildan, Wildan. Gua gitaris musik. kedua Firman, Ya. Firman. basisnya iya kurus tapi galak ya. Terus Dia. segala. Sama drummernya yang gondrong ya, gondrong Yang sendiri gondrong. dia. Halo tuh. Gondrong sendiri. Selamat ulang tahun. Iya. Dia tuh cewek tapi berkumis deh. Iya. Kalian ini bisa ketemu di mana sih ngumpul-ngumpul tiba-tiba Jauh-jauh. Di sungai tadi. di sungai tadi ya? Iya, iya. Di sungai mana sih? Ya? BKT. Kebadian ya? BKT. BKT itu apa? Banjir Kanal Timur. Ya. Kagak lah. Ya. Coba gimana ceritanya bisa Ceritain, coba. bisa kekumpul jadi band gitu atau apa sih nih sebenarnya? Itu waktu itu kan nongkrongnya di sini. Ini kan studio kan. Ya di studio. Ya. Korsea. Ya. Tuh. Tiba-tiba nongkrong kenal, ternyata emang udah lama ketemu sebenarnya, udah kenal dari dulu. Berapa orang dulu nih yang Awalnya bertiga. tercetus ya pencetusnya nih? Awalnya Bertiga. Gua, Wildan sama Dewa. Oke, terus Tuh. Ya udah ketemunya di sini. Kalau bertiga terus tuh bertiga. bertiga jamming di studio gitu. Kayaknya nih cari vokalis nih gitu. Oh, cari Dan vokalis. ditambah lagi waktu itu emang dari Wildan sama Dewa udah ada materi mereka.
Oh, lu enggak? Lu ngikut aja? Iya. Numpang, lu numpang Iya, ya? numpang. Numpang lah, gue mah. Kalau di Mobile Legends apa namanya? Iya, AFK. Bukan, numpang gendong. Oh iya, numpang gendong. Aduh. Numpang saya, Pak. Saya kan di mana-mana selalu numpang. Oh, selalu numpang. Lah akhirnya ketemu si beliau ini nih, Ya. Nah, ini ketemunya Bang Emir itu Dewa. Iya. Dewa. Kenapa mau dia? kemana nih? Dia mau kemana? Suruh cerita kabur. Dia begitu emang? Iya. Lu lagi ngecek deh, biarin aja. Ya, jadi gue teman lamanya Dewa sih. Oh, teman lama. Teman Apa? lamanya SMA, Dewa. SD, SMP? Teman SMA ya? SMA. Enggak SMA juga, beda SMA. Tapi Oh, pas pas SMA lagi. udah temenan kali. Enggak salah. Ya pokoknya teman lama lah. Temen gaul. Temen gaul. Iya, gaul. Gaya ular gaul. Gaya ular. Nah, Masih zaman apa ya? Mir? Nokia ya. Zaman Iya. pacaran. Ya lu iya, pacaran. zaman pacaran ya. Lu enggak kan? Enggak. Enggak, gue pacaran sama dia. Oh, begitu? Anjing. Kan dia cewek kata tadi. Iya. Waktu gua jadi lagu tuh apa? Kepikiran dia emang. Kepikiran Emir. Waktu bikin lagu. Iya, udah jadi Bagan ya. Eh, Kan waktu itu yang nyanyi masih Wildan. ya emang dia emang suka nyanyi deh. Pikiran nih. Suka maksa nyanyi juga deh. Siapa vokalis saya? Gue inget dia. Dia dulu pernah rekaman di rumah gua. Judulnya apa Mir? Dulu Mir ya? Manekin hibur Manekin. aku. Karakternya pas sama Karakternya pas. sama lagu-lagu Pranala. Makanya gua telepon dia langsung. Mir mau nggak? Emang karakter Pranala tuh apa? Kok bisa cocok ke dia? Gitu? Enggak. Karakternya bagus. Bagus Karakternya bagus, karakternya bagus. soleh gitu ya. Karakternya Bagus, adalah soleh gitu ya. Iya. Disiplin. Rajin beribadah gitu ya. Tuh. Kriteria. Kriteria, ya. Betul. Karakter. Terus ketemu dia nih gimana? Soalnya kan dulu, bukan dulu sih. Malam 3 tahun yang lalu ya belum jadi ya Pranala ya. 3 hari yang lalu gue lihat tuh di Spotify kalau nggak salah ya. Aha. Fotonya bukan dia nih. Ya, operasi Fotonya bukan plastik. dia. Apa dia putihan dikit gitu? Ya. Emang bukan, Om. Emang bukan? Gue jawab serius ya. Dia jawab serius aja, adanya aja. Iya. Siapa itu orang? Ada dulu namanya Ical. Faisal, bukan? Iya. Gue nama panjangnya siapa? Biasanya Ical tuh Faisal kan? Kan dia nama aslinya emang Ical kalau dia. Nama Ical. Iya. Ya, Terus itulah pokoknya. gitaris. Iya gitaris. Ya. Selanjutnya Hijrah. Biasanya kan kalau musisi gitu cabut hijrah gitu. Iya, hijrah. Kalau lawannya hijrah tuh apa? Hijri. Iya pokoknya lawannya hijrah lah. Oh. Murtad. Iya pokoknya apa namanya? Itulah jadinya. Ya mungkin ada sedikit apalah gitu ya. Ya, apa boleh. dia bikin band lagi apa gimana lalu Ini aja. Ya, lagi pengen cari yang agak mudaan aja. Agak muda ya? Iya, karena kebetulan Emang kita ya. kan udah cukup berumur ya. Itu Enggak, apalagi gue gua. belum sih. Iya, iya, iya. daun muda. soalnya setahu gue juga dia Iya. punya band juga nih. Iya, Bener ya? betul. Apa nama bandnya ya kalau nggak salah ya? Alunan. Ya, alunan. Ditinggalin? Enggak dong. Oh, nggak bisa gitu dong. Masih dong. Nggak bisa gitu dong. Komporin nih. Masa satu orang 2 band sih? Nggak mungkin dong. Ya mungkin lah. Yang penting bersifat adil. Tapi gue juga denger Mas Emir juga punya band ya, Black Magic apa Black Sabbath? Black Star. Black Star. Black Magic gitu Iya. sabun motor, Pak. Black Star tuh apa? Gitar, gitaris. Black Vokal Star? juga? Iya. Nyanyi juga. Gue nggak Nyanyi bisa juga? nggak bisa main alat apa-apa, cuma Oh, bisa pegang mic aja ya? modal congor doang. Mikro congor doang. Itu Bisa lu silapon waktu itu. silapon. Silaponnya yang kecil ya. Iya. Di Black Star juga ditendang juga, dibuang. Nggak, kebetulan Black Star orangnya udah ini ya, udah cukup berumur ya, Hah? udah punya anak dua gitu. Jadi lebih fokus kepada gendong anak sementara. Oh, ini Jadi gue dari tahun 2008 ya sampai 2015 lah. 2008. Iya. Wih, udah lama juga tuh ya. Iya, udah lama Kok juga. bisa dikeluarin dari Black Star? Ya kebetulan gue ini Ngeselin. Jawab iya. dulu biar jawab. Oh iya jam dulu ya. Nggak, jadi sebenarnya nggak bubar juga sih, cuman Keluarin ya lu doang masih gitu, sibuk tapi dia- lah ya. Lagi pada sibuk nih, orangnya udah pada tua-tua. Udah pada kebetulan. Jadi gue yang paling oh. muda kayaknya. Udah tua. Udah pada berkeluarga juga Black Star itu? Udah, jadi ya lagi rehat dulu lah, rehat. Rehat. Nah kalau udah pada berkeluarga, pada punya anak, udah juga. Udah juga. Udah juga? Ya. Tapi udah bisa? Black Star nggak bisa? Ya Black Star yang lain ya Terlalu fokus kali ya? Iya. Jadi, Porkester itu alasan-alasan yang pernah gue bahas juga tuh dulu. Kalau band itu bisa ditinggalkan di saat, dengan alasan ya, bukan di saat ya, dengan alasan, ya gue udah sibuk keluarga, gue lebih banyak waktu sama keluarga gitu. Tapi ya, kalau nggak salah sih Pak, yang gondrong itu udah berkeluarga ya?
Tapi baru ngeband sekarang kan lo? Ya kan? Agak telat juga deh. Iya, kebetulan baru kita aja yang mau ngeband sama dia. Bang. Itu jadi nggak selalu berkeluarga itu jadi alasan untuk meninggalkan sebuah band. Betul. Gitu ya. Termasuk salah satu sahabat kita juga ya. Yang ada di belakang kamera itu. Belakang kamera itu. Siapa dia? Nah kalau yang satu ini, bandnya Halunan itu gimana? Alhamdulillah masih jalan. Masih jalan? Masih. Apa itunya? Apanya? Itunya tuh apa ya? Teman-temannya gimana tuh jadinya? Apa? Kan istilah kata kan Halunan baru ya, Halunan itu baru ya? Baru. Tahun ini ya? Tahun 2020 terbentuk ya. Terus istilah kata kan lu melakukan sebuah poligami nih kan? Dengan Pranala yang kalau bisa dibilang lagi manjak. Apa lu numpang juga? Numpang tenar juga? Sebenarnya itu. Sebenarnya itu ya? Sebenarnya itu ya? Halunan sih masih jalan. Jalan. Sekarang sih lagi proses Bubar. Proses bubar. lagi proses single lagi. Oh, single juga. Iya, kebetulan kan rekamannya di sini. Ya. Kebetulan rekaman di sini. Tinggal beberapa track lagi, terus mixing mastering mungkin bakal rilis tahun ini lah. Albumnya? Single dulu. Single dulu. Single Lama dulu. banget sih. Pelan-pelan, Mbak. Oke, siap. Jadi Halunan jalan, kalau ini mau nggak mau jalan kan? Iya. Lu dipaksa dia kan sebenarnya kan? Ya itu guru besar saya. Oh itu gurunya. Oh iya dulu sempat belajar gitar ya. Kebetulan. Nggak sengaja. Nah kalau Pranala sendiri, gua sempat ini juga nih dengar-dengar. Bukan sempat malah sempat jadi itu apa namanya? Apa tuh? Yang selamat ya Pranala single gini-gini apa sih kan? Apa ya? Iya video itu apa sih namanya? Apa? Oh, testimoni. Testimoni ya kan. Kalau Pranala sendiri apa? Single, album, apa double album? Sejauh ini baru single. Sejauh ini. Iya. Lama kita bikin album Lama ya? lama. Semedi dulu. Tapi materi mah udah banyak kalau nggak salah ya. Banyak. Ada berapa puluh lah gitu. Berapa puluh album baru 3 single? kilo. 3 kilo ada. Kayak kacang tanah. Nah kalau kemarin tuh pernah dengar juga jadi juara ya. Ya. Apa juara apa? Juara apa sih? Band Submission ya? Oh ya. Submission tuh bukannya salah satu gaya gulat itu masih? Iya kan ya? Gue nggak tahu maksudnya. Submission. Habib Nurmagomedov. Bodohnya paham ya? Ya tuh band Submission tuh apa? Kok bisa tiba-tiba lu menang? Ya, jelasin. Setahu gua kan lu pada nongkrong diem-diem aja gitu. Ya emang. Itu kehebatan kita. Wih luar Nongkrong biasa. nggak jelas begini tiba menang. Tiba-tiba menang ya? Coba siapa yang mau jawab deh? Kelebihan. Sebenarnya bukan menang sih, ya kan? Dipilih. Dipilih. Iya. Oh. Dipilih. Dipilih nggak pernah? Anjir sama aja. Ya, dipilih. Dipilih oleh kuratornya. Kurator. Siapa? Kurator itu nama orang? Bukan. Gimana ya? Maskur ya, Oh, Maskur. Mas Gur ya? Ada David Tarigan itu ANR-nya The Majors, terus Oh. ada Iga Masardi dari Bara Suara, sama ada Gerald dari Wargenius. Nah itu mereka yang milih. Oh, cakep. Terus fungsi dari Submission itu apa sih sebetulnya? Buat band-band, Submission ini khusus untuk band yang baru keluar single apa album atau bebas? Ya. Jadi kayak Dewa 19 pun boleh ikut Submission juga. bukan. Lah makanya jawab yang bener dong. Kata lu bebas. Iya. Ya dewasa aja kalau dia pengen masukin. Iya. Oh gitu ya? Tapi mungkin gak sih dia mau? Coba gue telepon dari Jangan nanya gua. Oh bebas. Ya, mungkin gini sebenarnya. Jelasin dah ya. jelasin. Kalau di apa namanya? Peraturan yang gue baca kan emang buat band baru. Band baru. Ya band baru. Wadah Pokoknya band atau baru lah. Wadah band baru. Atau rilisan-rilisan yang inilah, yang terkini baik yang udah dirilis maupun belum gitu kan. Di acara itu ya Iya. maksudnya. Nah mungkin karena di event ini ada kuratornya dan kuratornya itu adalah orang-orang yang emang udah berpengalaman di bidang industri musik, khususnya yang indie gitu ya. Jadi lumayan apa ya? Lumayan jadi tolak ukur buat kita-kita yang lagi mulai berkarya gitu. Apa yang ditolak dan apa yang diukur coba dari tolak ukur itu? Gitu. Tolak tuh Jangan dipisah-pisah Oh, jadi tolak ya, ukur. tolak ukur apa sih maksudnya? Sebuah pengakuan. bukan. Terus apa dong? Kan di proses submisi ini kan ada episodenya tuh. Ya. Maksudnya dia per band atau per lagu itu bener-bener dikomentarin sama kurator itu. Nah, mereka membahas detailnya tuh karya itu, ininya begini, aransemennya begini, begitulah.
Jadi penilaiannya itu ya. ya, jadi artinya kan kita merasanya sih lumayan sangat bersyukur bahwa ternyata di mata mereka nih kalau di mata gue pribadi mah nggak segitunya ya. Gue orangnya rendah hati. Rendah. Lu rendahan lo rendah hati. Iya, cuma sangat bersyukurnya maksudnya ternyata ada nilai-nilai yang sebenarnya ya di luar ekspektasi kita lah gitu. Ternyata diperhatikan segitunya gitu. Oh, gitu. Itu apa sih? Cara itu apa? Daftar atau Daftar ke RT dulu. RT ambil surat miskin gitu. Masih gimana? Daftar apa online apa gimana? Online. Siapa yang daftarin? Yang daftarin. Atas kesepakatan Pranala atau emang dia iseng aja? Iya, dia iseng aja. Oh, dia iseng. Kan band ini kan makanya nggak ngapa-ngapain gitu kan daripada nggak ngapa-ngapain daftarin. Iya. Oh, didaftarkan akhirnya Ya. Tanya dong daftarnya gimana? daftarnya gimana coba? Searching di Google. Searching di Google. Oke, siap. Band Submission 2021. Tuh. Oh, 2021. Oh, berarti salah satu pemenang dari salah satu Pemenang. Jadi ada Pemenang. 3 pemenang, kita salah satu pemenangnya lah gitu. yang pertama apa ya kalau boleh tahu ya? Itu murah. Ya, sebenarnya nggak ada juara 1 2 3. Maksudnya pilihan Ketiga-tiganya pertama adalah juara. Terpilih per Per bulan. bulan. Muram, Ada Muram dari Banjarmasin. Banjarmasin. Kita dari Depok ya. lu emang orang Depok ya? Dari Porsea kita. Dari Porsche ya? Depok ya? Bekasi Jakarta gitu. Iya. Oh, dia orang Bekasi? Iya, gua Jakartanya juga. iya. Oh, Jakarta. Terus yang ketiga, pilihan ketiga? Cirebon. Dari Cirebon. Cirebon. Good Old Dreams. Good Old Dreams. Minta maaf. Lu. Jadi ada 3 pemenang. 3 pemenang itu ya? Udah showcase kemarin bareng di Rossi Music. Ada sebuah tempat yang biasa Di Fatmawati. Fatmawati ya? Iya. Oh, di ini? itulah. Oh, siap. Berikutnya tadi tuh gue kepikiran ada yang kurang tuh tadi. Jadi Doi punya band halunan, Iya. Doi Black Magic, Doi Tavia Samos nih. Black Star ya, Black Star. Ini Tavia Samos kalau nggak salah ya? Iya. Iya. Iya kan? Kalau nggak salah berarti benar. Iya. Tavia Samos gimana kabarnya, Pak? Ada. Oh, ada ya? Cari aja di Spotify deh ada. Di Spotify juga dong, ya. Terus tadi kalau nggak salah sempat seperti biasa kan kalau di podcast itu kan ada live musiknya tuh. Itu lagunya apa yang dibawain tadi? Kalau salah 2 lagu ya? Nah, Apa aja lagunya? yang satu judulnya Isolate. Isolate. Apa? Menceritakan apa sih? Apa ada hubungannya dengan kita yang sedang diisolasi gini? Bagaimana? Sangat. Sangat. Ya. Itu emang pas lagi pandemi ya bikin lagunya ya? Iya, benar waktu itu kan kita lagi mulai produksi rekaman. Lirik siapa yang bikin lirik? Kebetulan gua. Yang lain nih otaknya kurang jernih jadi. Kurang jernih ya? Pada nggak bisa. Biasanya kan vokalis yang bikin ya? Iya, kebetulan. Ya. Kebetulan emang sengaja ya. Sengaja biar dia kerjain itu ya? Sengaja buntu otak gua. Sengaja betul. Iya, jadi Padahal gue sempet tahu lu punya 2 pencapaian yang lumayan ya. Yang pertama sempet apa sih juara vokal atau apa sih? Iya, iya. Vokal terbaik ya? ya juara lomba ajan waktu itu gua. Apa sih juara apa sih? Lomba apa sih? Gua nggak tahu. Vokal terbaik ya kalau salah ya? Ya, gua pernah jadi best male vokalis ya. Best male vokalis. Ya, dulu event India Asia Tenggara ya diadain oleh VIMA, Voice of Independent Music Award di Malaysia. Dikasih dong. Yang pojok tepuk tangan dong, ngerokok mulu lu. Ah, iya gitu ya. Yang kedua? Ya, waktu itu gua bareng Homogenic ya, dari Indonesianya Homogenic. Gua sama Homogenic. Sisanya ada dari Malaysia, dari Singapura, sama dari Filipina. Bukan, maksudnya pencapaian keduanya. Pencapaian keduanya. Iya. Apa ya? Lu nggak tahu kan? Nggak tahu gua Yang apa tahu ya. gua. Jadi sempat tuh gua denger yang lagi submission itu ya, kurator-kurator ngomong kalau vokalnya dia tuh Outstanding. standing. Standing. Out keluar, standing berdiri. Berdiri di luar gua. Iya kan begitu ya? Iya. Itu bangga dong. Istilahnya kalau nggak salah dia ngomong apa sih? Suaranya tuh kawin banget sama lagunya gitu ya. Iya. Nggak kayak lu. Solid. Apa? Mendeliver bandnya. Lu bener banget Wak berarti Wak. Lu bikin lagu ingetnya dia. Jangan-jangan lu bikin lagu buat dia lagi. Iya gak sih? Udah kebayang ya? Ditemuin oleh semesta itu. Ditemukan oleh semesta. Nah kalau sekarang nih si Pranala ini dalam keadaan seperti ini ya, manggung jarang, apa jarang.
Jadi ngapain lagi sih? Latihan-latihan doang kah atau sekarang lagi suka virtual konser dengan donasi kirim? Lo sama apa mau jawab? Oh, enggak tahu. Apa sih? Coba jawab. Apa kesibukan sekarang? Jawab. Jawab. Suka-suka lu aja nggak apa-apa. Suka-suka lo aja. Ya, jadi sekarang sih lagi bikin lagu lagi. Bikin lagu lagi. Jadi kan album 1 sudah kelar ya. Cuman kan waktu album 1 belum saya nih. Oh Jadi iya. belum saya. Belum saya nih, saya mengaku Iya. nih. Belum Iya saya. benar ya. Ya, jadi sekarang sih yang saya udah nyemplung ke sini lah ya Iya. istilahnya. Terlibat ya. Terlibat lah ya. Itu sih lagi proses lagu baru sih, buat lagu gitu. Ya pastilah lagu baru, masa lagu lama sih? Iya. Lu kayak album lu udah banyak aja lu. Kalau lagu lama Krisya. Iya itu dia. Ya gitu. Sekarang terlibat dong. Ya dalam proses kreatifnya. Agak susah nggak sih ngebagi antara lu lagu-lagu lu di haluan lagi sama Secara genre kan beda ya. Iya. Ya mungkin adalah kesulitan. bisa Tantangan. tantangan dibantu sama dia apa disulitin sama dia? Dibantu lah. Dibantu ya? Jelas Apa dibantu. kayak udah malu bebas aja ngapain yang penting Oh iya, kalau selalu memberi kebebasan sih, cuman Kebebasan. maksudnya mau isi apa juga ya bebas lah istilahnya Bebas aja. gitu. Selagi nggak ganggu aja. Selagi nggak ganggu. Ya, pas vokal saya main lead kan nggak bener gitu oh istilahnya. siap. Kalau Mas Emer di album apa ya, album kedua ya? Katanya kan album baru. Enggak sebenarnya akan. Itu kayak semacam ya kan tadi kan lo nanya kenapa di apa Keadaan masa seperti ini, pandemi, iya pada ngapain? Pada ngapain ya? Ya. Gitu. Nah, itu kan kalau ngomongin manggung, apalagi khususnya kita di daerah Jabodetabek, Iya. pasti sangat ya terbatas lah ya, pasti mau manggung Iya. event dan segala macam dalam tanda kutip belum bisa terlaksana. Ya, yang bikin juga takutan gitu ya. Iya. Yang bikin juga takutan. Akhirnya kan kita sebagai Manusia beriman, pelaku ekonomi gimana? pelaku kreatif pak. Ya. Ya kan yang kalau yang kita punya kreativitas itu berarti kan how to be creative in pandemic gitu kan. Virtual konser nggak? Kayaknya kalau kita virtual konser enggak, cuma di akhir 2020 kalau nggak salah kemarin kita udah bikin live session. Itu bukan virtual konser karena kita bikin terpisah secara apa ya, secara timelinenya gitu. Oke. Ya jadi untuk mempresentasikan lagu-lagu yang akan ada di album kita aja sih. Jadi artinya gini, kalau ada yang mengundang gitu ya, itu kan Oh. udah ada percontohannya tuh kita kalau live kayak. Oh yang beredar di YouTube itu ya? Oh iya betul. Di mana sih? YouTube, Facebook, Friendster, di mana sih? Tersebarnya di YouTube itu ya? Doang. Itu berarti belum ada si beliau ini kan? Belum. Nggak mau diganti gitu pakai blue screen gitu? Diadain dia gitu? Hah? Blue screen juga bisa kan? Bisa dong. Lu pada kenapa sih? Enggak apa-apa. Enggak mau bayar. Nggak apa-apa. Kalau di album yang berikutnya ini, Mas Emer udah bikin lirik, udah bisa? Udah nggak buntu apa gimana? Sebenarnya kalau ngomongin album kedua tuh itu cuman kayak gini, kalau album kedua tuh kondisinya sekarang masih embrio lah karyanya. Embrio. Masih apa ya? Ya makanya gue nanya, udah mulai nulis apa gimana Akan gitu. sih, akan. Akan ya. Dipaksa aja, jangan sampai santai-santai begini dia. Biar kerja ya. Iya lah. Ya, setahu gue kan lu latihan jarang ada dia, kecuali latihan di sana kan. Iya kan? Kebongkar aja dia. Ini band paling santai. Iya santai sih emang. Jadi ya salah satu band yang kalau gue lihat ya, yang latihan di sini jarang bareng vokalis. Dulu gue sempet ada band kayak begini sih ini, siapa? The Grow. Kok The Grow sih? Bukan. Samson. Samson tuh kalau latihan di studio lama jarang bareng si Bams. Jadi mengingatkan kepada mereka, semoga pencapaiannya seperti mereka ya. Amin ya. Amin. Lebih. Lebih. Lalu mah maunya lebih mulu. Mana sih? Tadi ada yang belum dijawab tuh, lagu kedua tadi yang lu bawain tuh. Oh iya. Peluh dan waktu judulnya. Apa? Lu Menceritakan tentang apa? Iya. Lagi. Apa menceritakan apa itu deh? Peluh dan waktu itu sebenarnya kayak kontemplasi.
Transplantasi jantung apa sih? Kontemplasi. Kayak gue salah banget ngomong Kontemplasi. populer sama lu ya. Iya. Jangan bahasa KBBI lah, nggak terlalu Iya, ngerti iya. gue. Pak, maksudnya gini, ada kondisi di mana ketika seseorang tuh berbicara dengan dirinya sendiri. Wah, Iya. bahaya dong. Ya, itu kan orang pasti mikir, wah gila tuh. Sebenarnya kagak. Nggak Lu- juga, iya nggak juga. Iya, lu kan pasti ada masa-masa di mana lu sama hati nurani lu tuh akan selalu ngobrol sebenarnya. Ini bagusnya gimana? Lu kali gue mah enggak. Ya, lu kan kagak punya hati. Oh iya. Aja gua kejam banget ya. Ingetin gue minum dong, gue haus banget. Ingetin gue minum, gue haus. Oh ya siap minum. Gue minum ya. Punya. Nah kalau si apa peluh dan apa Waktu. peluh dan waktu itu apakah menceritakan Enggak sehari-hari aja. Kayak- bukan dari pengalaman pribadi salah satu dari kalian? Enggak. Kalau gue sebenarnya lagu itu universal sih. Makna akan selalu dialami sama setiap orang pasti. Masa sih? Banget. Sotoy lu ah. Ya. Maksudnya dia nyamain pengalaman orang gitu. Enggak. Enggak juga ya. Kalau gue sih biasanya ngomong di kaca tuh. Ya. Biasanya gue ngomong di kaca sama diri sendiri pas lagi Idul Fitri itu. Ya, Gue ada minta kan. maaf sama diri sendiri, Itu bagus. mendoakan supaya lebih baik, begitu. Ya, begitu. Terus kacanya nggak mau maafin juga lagi. Bahkan gue juga orangnya. Ya dulu. Kalau dari semua lagu yang udah ada Pranala punya, itu genrenya ke arah mana sih? Wah, kalau genre sih sebenarnya gua pribadi tidak bisa memastikan ya, apa namanya. Kok payah banget sih lo? Ya, kita Band-band lu juga. Kan biasanya kan orang gampang kalau band gua rock, band gua apa metal gitu. Nah iya, cuma kalau garis besarnya kayaknya rock yang ada popnya gitu aja gampang. Pop rock? Sebenarnya alternatif. Alternatif. Paramore gitu ya? Oh ya? Nggak tahu, Paramore mau alternatif ya? Gua nggak tahu. Iya. Sekarang udah susah ngomongin Susah ya? genre ya. Iya. Genre udah. Gua takutnya gini kalau ada yang beneran ngerti rock gitu. Oh itu nggak rock tuh gitu, gua nggak ngerti juga itu rock gimana. Kalau Mas Emir kayak tadi pengen ngomong apa? Masalah genre. Enggak, saya mau minum. Oh minum. Habis. Oh, Mas Dian coba tuh, Mas Dian. Vokalisnya aus. Ya, progressive rock, alternatif rock lah ya. Mas suka yang Indie rock Mas Kur, lah. suka ini. Biasa. Iya. Mas Kur, tolonglah Mas Kur. Aduh. Gak usah Mas, jangan. Gak apa-apa udah. Jangan, gak usah. Aman. Mas Dian aja, Mas Dian. Tolong. Gak usah. Jadi kenapa sih kok agak susah ngomongin genre itu kenapa? Takut disalahin gitu. Bukan takut disalahin sih, karena kita juga sebenarnya tidak terlalu memikirkan soal genre itu. Sejujurnya ya, Sejujurnya. ya mungkin beberapa orang ini bukan mengeneralisir ya, maksudnya Iya. apa ya? Buat kita sih itu akhirnya tidak terlalu dipikirin genre-nya gimana. Iya. Lah gimana nggak dipikirin? Sedangkan kalau lu masuk kayak sebuah apa ya platform apa kan suruh milih tuh Nah, genre apa gitu. nah itu kan Penting karena dong. ada di Pakai platform. others aja. Others tuh genre loh. Genre others. Ya others kan lebih enak. Genre itu ya. Iya. Others tuh genre ya? Dari R&B sampai etnik ada tuh. enak. Iya. Enggak, others tuh genre semacam kayak rock, Iya. punk, dia others tuh Iya. Iya. Ya mungkin kalau misalnya mau suruh milih others aja kalau Others. gua mah. kalau Mas Dewa apa? Sebagai drummer kan biasanya ketukannya terjaga tuh. Tak. Kalau rock pasti begitu aja, kalau punk tak, kalau metal berat. Kalau gue yang penting susah. Oh ya. Dia emang ribet sendiri tuh. Dia kalau main drum kayak kuda loh kalau gue lihat di YouTube itu ya. Tinggal nyari yang ngendarain aja ya. Iya, kayak kuda dia. Kalau dari Mas Dian kan, setahu saya kan sempat ngeblues ya, Blue. Katanya itu. Enggak, saya lihat sendiri ya blues ah. Iya. Bareng CS kita itu. Wes. Iya. Iya dulu. Iya. Karena- Ada Karena kan katanya blues itu basic dari segala jenis musik ya. wah akar roots. Roots gitu. Jadi nyelemnya ke situ dulu. Apa lu campur juga tuh? Koplo dikit. Pop bukan. Apa? Unsur-unsur blues di lagu ini. Ya ada. Pasti ada ya? Pasti ada lah. Itu pasti ke bawah. Blues rock enggak juga ya? Mana gua tahu tanya dia lah. Enggak juga ya, benar kalau kita ngomongin genre tadi ya Ribet ya? ribet juga. Repot. Ya mungkin ntar suatu saat kita
panggil orang yang ngerti genre kali ya. Perlu Tapi ya? kalau dari kita kan kita bingung yang mendefinisikan genre kita apa ya. Tapi kalau dari yang event kemarin aja lah, event Jameson Ya. Connect ini ya, dari kurator si Om Iga, Om David Tarigan sama Gerald Vergenius, mereka sih mendefinisikan sebagai ya taste-nya rock ya. Rock. Ya, mereka menyebut ini adalah band Depok City Rocker mereka menyebutnya gitu. Ya, tapi itu bahasa mereka ya. Bahasa mereka. Tapi ya kita apresiasi, kita senang lah dibilang rock ya. Karena sebetulnya saya dangdut sebenarnya saya. Enggak. Ya, Dangdut ya? Iya. Wih, lalat tuh dia. Lagi gini lalat tuh. Serius bener. Hus. Oh iya. Nah kalau yang tadi album kedua Perjalanan. Album pertamanya apa judul albumnya, nama albumnya? Belum dinamain. Jadi album pertama aja belum dinamain, udah rencana album kedua ya? Itu kan tadi dalam rangka ini aja, kegiatan kreatif aja. Berarti sebetulnya ide itu udah numpuk ya? Iya, betul. Udah numpuk, tinggal keluarin. Iya. Kalau yang itu kasih bikin lagu juga deh apa? Ya nanti bisa lah. Tapi pernah bikin lagu. Oh, yang lagu pertama itu ya, yang lu lagi bikin kasih ke dia itu ya? Jadi sebenarnya bukan songwriting sih kalau dia ngacak-ngacak ya. Ngacak-ngacak aja. Harusnya gini jadi gitu. Ya. Enggak, soalnya gue pernah loh bikin lagu dari ketukan drum. Jadi drumnya jadi dulu baru gue bikin lagu. Gak apa-apa juga. Itu lagu jadi bumper gue itu loh. Lah itu kan drum dulu kan? Iya. Dia main nggak asal gue rekam, terus lagu. Keren kan gue? Keren. Keren kan? Keren loh gue. Ya, Pranala itu bisa dibilang band baru lah ya, pendatang baru. Ya. Ya. Apa sih kok pada berani banget sih lagi pandemi begini, tiba-tiba bikin band yang pasti nguras ekonomi lah ya, kan latihan bayar, beli gear bayar. Ngarep apa sih, duit balik atau gimana sih? Ya, coba apa? Ya emang gak gitu, gue cuma nanya. Coba gimana? Apa sih? Sebenarnya kebentuknya sebelum pandemi. Betul, sebelum ada pandemi. Oh. 2019. Ya. Kita tuh nih 2019 rekaman ya kan, mau bikin album. Ternyata lagi proses rekaman segala macam, pandemi. Nih ya. Oh, gitu. Itu mau keluar album. Jadi di stop. ketahan. Entah. Berarti udah jadi dong albumnya? Album pertama ya. Oh, udah jadi. Proses mixing mastering aja. Oh, Materi siap. sudah siap. Kita mixingnya soalnya per detik. Ih. Parah. Iya. Revisi lagi. Betul. Tapi sebetulnya kalau dibuat orkester mereka tuh curang. Jadi dalam band ini ada sound engineer ya. Ada music director. Iya. Ada vocal direct juga. Betul, Lu apa? Cover boy, Cover boy. Iya. Ya, model cukur rambut. Itu nomor 23. Betul. Iya, jadi mereka tuh lengkap. Iya. Mereka lengkap. Ya kayaknya sih lebih mudah nggak sih? Apa lebih sulit? Karena kebanyakan ide, pada pinter kan. Orang pinter jadi kayak, Ribet hidupnya ya. ya biasanya ribet. Kurang perfect dikit. Ah, nggak ada. Kita nggak pinter, Iya. kita cerdas. Ah, Beda, pinter sama cerdas beda. cerdas ya. Iya, cerdas. Band cerdas ya. Band cerdas. Ya kalau nggak cerdas nggak menang kan? Iya. Iya dong. Iya. Ya, ya. Harus cerdas lah. Harus cerdas ya. Anda cerdas atau pinter? Saya bahagia. Saya bahagia. Saya nggak perlu pinter, nggak perlu cerdas. Saya bahagia. Dia nggak cerdas, nggak pintar, beruntung. Oh iya beruntung. Saya selalu beruntung. Iya, iya, iya. Amin, amin, amin. Nah, jadi Pranala sebagai band baru ternyata terbentuknya sebelum pandemi ya. Iya, iya. Jadi dari gua lihat kan beberapa orang udah tua banget nih. Ah, Gua sorry. iya, iya. Iya. Lansia kalau tahu. Kok masih pengen ngeband sih? Apa sih? Intinya bukan mau ngeband, Iya. intinya tuh berkarya bang. Ih. Berkarya, bukan mau ngeband ya. Ini lebih ke ngeles atau apa sih? Ngeles atau apa sih? Ngeband mah biasa lah. Ngeband biasa ya? Iya lah, ngeband aja ya. biasa lah, mau ngeband sama siapa juga bisa. Yang penting kan karyanya, Karyanya ada ya. Betul, betul, betul. bukan bandnya. Bandnya mau pakai siapa juga bodo amat ya kan. Yang penting karyanya. Soalnya gue sempet tahu waktu lu lagi gila-gilanya ngeband sendiri. Siapa? Lu. Jadi ngeband sendiri. Jadi lu lagi punya band sama si itu. Dia juga sama itu. Dia gak punya band nih.
Dia sering main drum di studio gua, Pak. Sedih gua ngeliatnya, Pak. Sedih saya, Pak. Waktu itu Nggak- gue juga nggak punya band. Ya akhirnya lumayan sama satu lagi basis lu tuh, si Seno, siapa sih? Sino, ya kan? Bikin main-main. Sama-sama akhirnya- ngeband sendiri ya. Iya. Ngeband sendiri ketemu sama ngeband sendiri. Agak dipaksa dianya sama si Sino. Dipaksa temenin gua gitu kan? Gue di band ini juga gue dipaksa sih. Oh gitu juga. Oh siap. Oh terus lu juga ya. Akhirnya Iya dia sebenarnya. iya kan? Otaknya dua dia ya. Jadi Kelihatan lah. dia terlihat emang paling nafsu dia soalnya. Bara aja bara. Oh bara ya. Baranya aja. Tiup-tiup dikit ya bu, jadi api tuh ya. Baranya aja. Nah kalau sebagai band baru yang menang juga ya, lu punya ini nggak sih? Punya sedikit sesuatu yang mau disampaikan sama band-band yang baru mau naik Oh lo juga. kalau minta ujangan sama yang tua-tua deh. Jangan. Yang tua dulu lah. Kan soalnya kan kayak si Firman ini loh, dia kan ada halunan. Pertama kali gua ketemu halunan tuh dia bingung mau ngapain. Istilah kata recording gimana. Walaupun mereka tahu lah basic-basicnya, tapi ujung-ujungnya ya recording di studio juga. Apa sih? Coba. Tolong. Bikin band, apa bikin lagu dulu, recording atau cover dulu. Abdullah cover. Lu namain diri lu. Bikin lagu dulu lah, bikin karya dulu. Bikin karya dulu. Kalau gue analogi gue begini, kalau main musik mungkin yang bisa main musik banyak ya, cuman yang Iya. bisa bikin karya tuh lebih sedikit daripada yang sekedar Iya. bisa main musik. Jadi gue suka menganalogikan kalau orang yang bisa bikin karya tuh dia adalah arsitek. Ya, Oh, tapi iya. kalau orang cuma bisa main musik doang tapi nggak bisa bikin karya ya maksud gue, itu lebih kepada ya tukangnya, dia cuma tukang aja. Wah, kesindir. Kesindir gua loh. Kesindir gua deh. Lu kan tadi benerin gue. Iya. Oh, iya. Iya. Gak apa-apa. Gitu. Jadi apa karya dulu? Karya harus punya karya lah Karya. kalau ngeband. Maksud gua dalam konteks kalau kita mengcover lagu orang sih it's okay ya, tapi Iya. kita harus punya karya dulu lah. Punya produk dulu lah gitu. Terus kalau namanya gue punya studio ya kan, kadang-kadang gue lihat yang latihan itu kan juga suka sedih gue ngeliatnya. Jadi ya misalnya, bukan saya drummer jago, gitarisnya kagak. Oh, iya. Akhirnya gitarisnya ditendang, tek, gitu. Kayak gitar selama lu bukan sih? Enggak ya? Bukan ya? Kan lu udah tanya Oh iya, tadi iya. di depan. Maksudnya skill tuh gimana sih untuk sebuah band itu? Ya otomatis sih namanya kita itu kan main musik ya. Main musik dan kita main alat musik masing-masing kan kalau ngeband. Itu kan butuh keterampilan. Keterampilan. Ya main alat musik kan Jahit. sulam ya. Iya, sulam. Enggak. Maksudnya gini, artinya kan untuk bisa main alat musik tuh kita harus terampil dulu. Terampil gitu kan, Terampil. iya kan? Itu termasuk skill kan. Nah, artinya keterampilan yang diasah terus itu menjadi sebuah skill. Sebuah skill. Ya, artinya latihannya rajin segala macam. Nah, kalau ngomongin penting apa enggak, pastinya penting. Pasti penting. Ya. Tapi itu bukan yang paling penting juga. Maksudnya gini, bukan yang utama lah artinya. Apa yang utama? Chemistry. Chemistry. Kekompakan lah. Artinya gini, misalnya nih sebuah band jago semua lah. Iya. Jago semua nih sampai vokalis-vokalisnya tuh wah, Iya. grade A lah Grade ibaratnya. Skillnya gitu kan. Ibaratnya gitu. Tapi mereka nggak kompak nih. Mereka pengen dibilang jago semuanya nih. Kan kalau di musik tuh yang gua tahu itu kan harmoni, artinya keselarasan nih. Keselarasan. Iya, harus sesuai porsinya masing-masing. Gitu. Itu baru jadi sebuah keindahan kan biasanya gitu kan. Itu apa namanya, apa? Chemistry tadi? Iya, chemistry. Apa, gimana cara dapetin chemistry itu? Iya, artinya itu bisa jadi nggak bisa didapat. Lu suka gitu-gitu apa sih? Nggak apa-apa. Lempar poni gitu ya? Iya, rambut gua udah Lu ke bawah mulai jadi panjang. tadi? Iya, jadi ke bawah kok. Ya berarti tadi ya chemistry tadi ya. Ya artinya yang dibutuhin buat chemistry ya ini sih. Kalau ngeband kan organisasi ya maksudnya. Lu banyak latihan gitu Banyak kan. latihan. Ya artinya kalau lu bikin lagu baru nih latihan. Terus lu drumnya kayaknya nggak gitu deh. Ntar pasti dapat tuh wise-nya gimana tuh masing-masing instrumen gitu. Kalau drumnya nggak gitu, langsung ganti drum. Apa gimana sih? Ya anjir. Iya mainnya Oh maksudnya. mainnya ya. Ya. Nah kalau siapa tadi bikin karya, Ya. skill perlu tapi kagak. Bukan enggak. Oh iya, Lu salah dah. yang nggak utama gitu, Ya. chemistry. Kalau hangout termasuk apa tuh? Kan kadang-kadang
kita hangout yuk, satu band. Kamu juga nggak sih kayak gitu? Nggak tahu ya. Kalau di kita soalnya kita mah jarang hangout. Lu pada kenapa sih? Ya nggak apa-apa juga. Apalagi sama dia ya, yang paling jauh juga ya. Di rumahnya kan jauh. Telepon Kebersamaan teleponan. itu nggak harus hangout ya. Iya. Kadang sudah dalam batin gitu kebersamaan. Ya mungkin sejauh ini yang dibutuhkannya secara musikal aja hangout. Musikal aja. Iya. Terus kan telepon dia gitu Mas Dewa misalnya, apa kabar nih? Ya, nggak penting banget dah. Gak penting ya? Dia paling WA gua kalau nitip rokok doang. Iya. Iya, gue tahu tuh. Iya. Mau minjem duit paling. Selain itu apa? Selain dari 3 poin tadi itu apa lagi? Apa tuh? Proses Bang. Proses ya. Ya mau drum jelek awal ya nggak masalah. Iya. Tapi kan dapat aja yang lebih bagus gitu misalnya. Apa enggak dia lebih berlatih gitu kan. Iya. Dia tahu kekurangannya. Yang penting kan sadar aja dia. Oh Ya, sadar. itu kan. Weh, gitaris gue Latihan, jago. Gue latihan. belum nih latihan terus gitu ya. Iya. Kejar. Kalau bongkar pasang itu hal yang wajar ya? Wajar lah. Wajar. Gimana sebagai pelaku bongkar pasang? Coba gimana? Jawab. Jawab. Sebagai pelaku yang dipasang ya, Iya. yang dibongkar yang lain. Maksudnya kan lu sebagai pelaku kan bongkar pasang band kan kadang-kadang lu ngerasa senang diajak dia kan. Tapi lu mikirin gak sih perasaan yang dibongkar? Pertanyaannya Jadi gini, ya saya adalah orang yang dibongkar dan dipasang. Ya, apa sih perasaannya ya atau gimana sih? Ya kan lu pasti seneng dong diajak. Eh, Tapi lu mikirin gak sih perasaan yang di orang itu? Gini, jadi kan kalau itu kan pasti udah hasil diskusi bersama ya, Iya. siapapun ya, entah dari pihak band ini dan pihak pengen saya, Iya. itu kan udah ada kesetujuan. Iya. Ya berarti kan sudah sama-sama sepakat, ya kenapa tidak? Gitu Kenapa sih. tidak ya? Kenapa Tapi lu mikirin perasaan dia itu? Insya Allah pasti kan bakal maju bareng-bareng lah. Iya, Bakal maju Ya, nggak egois juga. Wise banget. Siapanya dianya itu yang ono itu? Apanya? Apanya sih? Yang ditinggalkan. Ono mulu nih. Yang ditinggalkan, yang dibongkar itu. Oh kalau itu sih tidak termenau Pak. Nah sebetulnya sih yang mau gue tanya begini. Oh iya. Untuk nutupin dari orang yang diganti itu, Masih anjir. iya maksudnya kan ada lubang kan setelah dia cabut kan. Ya. ya. Nah untuk nutupinnya tuh lu tuh berusaha untuk sama seperti dia atau bawa warna baru ke si Gue sih yang pasti enggak ini sih mungkin kalau mirip-mirip banget sih enggak deh kayaknya ya. Soalnya kan setiap orang juga permainannya beda. Cuman pengennya versi gua tapi tetap enggak berubah warna bandnya gitu sih. Nah kalau masalah jagoan siapa lu apa dia? Enggak ada jago-jagoan. Yang penting soleh. Yang penting soleh. Yang penting soleh dah. Itu aja sih. Gak enak ya jawabnya? Apa takut? Apa gimana? Enggak. Takut salah ngomong gak ya? Takut salah dicegat ya? Jadi bikin karya, chemistry, skill, proses. Kalau gue pernah ngalamin zaman gue ngeband, Selah, pernah ngeband juga gue ya. Pernah. Oh iya. Pernah ya? Pernah. Hah? Gue buang-buangin yang lain. Gue buarin ya. Ya enggak ada yang ngeband tuh. Gue buang. Lagu-lagu pertama tuh pasti biasa aja. Iya. Tapi karena ada proses. Jadi Makin hancur. proses referensi apa sering denger lagu apa akhirnya bisa bikin karya yang sedikit berkualitas. Oke. Marah dong lo. Tadi kan marah. Weh, ya. Aduh. Bisa bikin karya yang berkualitas. Betul. Dengan berkualitas sampai bisa juara itu ya, submission itu ya. Oke. Soalnya emang sih jujur aja ya kalau boleh, bukan berarti kita karena kita kenal ya. Lagu-lagu Prangalan menurut gua agak sedikit padat banget ya skillnya apanya gitu. Oh iya. Iyalah, Iya. Berisi lah ya. berisi banget. Biasa aja. Itu buat- Masa sih? Buat lu, buat kita sih biasa ya. Biasa aja ya? Dari liriknya tuh gue suka banget tuh. Yang bikin lirik siapa? Bayangan Wildan, Mas Wildan ya? Iya. Lirik, wah ngena banget dah pokoknya deh. Apalagi lagu yang ke arah utara barat apa sih namanya? Lagu apa tuh? Kompas. Oh, Navigasi. Navigasi itu termasuk lagu yang pertama kali gue dengar dari lagu lo ya.
Nah kemarin kalau nggak salah ya navigasi itu yang di submit itu ya. Yes. Nah setelah di submit itu kan kalau nggak salah lu pada showcase ya. Showcase, Ya di showcase yang kemarin tadi yang di suatu tempat di Jakarta itu ya. Yap. Suatu kebanggaan nggak buat kalian atau biasa aja gitu? Ya, bangga lah. Bangga ya? Bangga. Bangga. Iya lah. Nanya satu-satu. Ya kan orangnya berlima. Iya, benar. Wildan bangga ya? Ya. Pasti kan pasti bangga ya. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir ya, boleh ya? Pertanyaan terakhir ya? Boleh. Apa ada yang mau disampaikan dulu? Apa gitu? Udah tadi kan udah Mau kapela gitu? Aduh. Apa ya? Oh tadi udah live di atas ya? Terakhir. Karena Ya, Indomaret aku terakhir. Handphonenya susah banget dibuka. Iya, muter-muter mulu deh. Mari contekan gua tadi. Contekan dulu dikit. Ya. Jadi sebagai band yang sudah ada prestasi, ada album, apalagi main kejar lagi sama Pranala nih? Manggung ya? Iya. Itu udah. Kan baru showcase. Itu jujur aja manggung kita yang artinya emang diundang lah ya. Diundang. Ya artinya ya itu manggung pertama kita. Itu. Ya. Jadi berikutnya apa nih? Manggung di Woodstock kah? Apa di Ya. Manggung terus aja sih. manggung terus Ya. aja? Kalau Diundang dimana- terus. Ya intinya Diundang sih, terus, dibayar terus gitu. sebelum itu kita berharapnya situasinya segera bisa Pulih lah. memungkinkan untuk Oh, ada doa itu. Kita aminin aja lah, amin Adakan ya. event-event ya. Amin. Acara lancar lagi. Ya, benar. Gitu lagi. Kalau nggak salah soalnya di luar mah udah pada ngeband aja ya. Iya. Masalah ya. Ya Terus gitulah. rencananya mau ada tur nggak sih Pranala ini? Ada Sebetulnya banget. keinginannya ada gitu. banget, Ada. ada banget. Sangat. Udah dapat. Ya, pasti ya. Udah turnya. Bisnya sih udah ada bisnya. Bisnya udah ada. Kan tur. Biasanya naik bis. Di komplek lu kayak ada bis tuh. Gitu ya game bisnya. Buat tentara lagi. Oke, jadi pada Pranala terima kasih ya sudah datang ya. Ya. Ya, yes. Soalnya gua ngerja tuh kalau udah mulai tinggi, anginnya kan gede, sampai lupa datang ke sini lagi. Oh, jangan enggak lah. Jadi mumpung masih pada kecil nih, Iya. kita undang mau gitu. Ntar kalau ini prosesnya nggak jalan. Oh iya. Jadi terima kasih para Pranala sudah membagi-bagi Ya, pengalamannya ya. Ya, sama-sama. Om Emir, Mas Emir ya. 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 Vokal terbaik. Kalau nggak salah Mas Dewa juga tuh, gue liat di IG-nya tuh ya. Iya. Megang piala gitu, lu bikin sendiri. Lu bikin sendiri tuh ya. Ya, Di pasar Depok. dia waktu itu terpilih sebagai drummer terbaik. Kebetulan waktu itu bawain lagunya More Than Words. Gak pakai drum lagu itu. Iya, itu memang. Justru itu. Itu ya? Makanya menang. Makanya menang. Nah, Betul. di band apa dia? Di band apa dia? Ya? Ya, itu band. Enggak itu ya. hadiah magang di bank kayaknya. Oh, iya, oh, iya. Ya, Betul. sama Mas Firman juga pengalaman sebagai pelakor. Anjing pelakor. Lakor band. bahasanya. Jadi kita terima kasih sudah datang ke sini bermain-main, Ya. mengisi konten saya. Iya. Biasa aja dong ngomongnya. Bye. Ya. Bye.